Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salat wajib secara berjamaah ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Kita garis bawahi kata-kata ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ini artinya kita diberintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita yang kaum laki-laki, jika tidak ada uzur syar'i maka kita harus sekuat tenaga untuk datang ke masjid atau ke musholla di mana azan berkumandang. Jika tidak ada uzur syar'i kemudian kita tidak bersegera, maka kita bisa bertanya, hati kita sedang sakit ini, tidak baik-baik saja. Maka kalau seperti ini kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah." Ini sering kita dengar. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita. Salat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Maka sangat rugi bagi kita yang memilih satu, kita tidak memilih 27. Nah, ini kita berikan pemahaman kepada bukan saja diri kita tetapi keluarga kita di rumah ya. Ini untuk yang laki-laki. Sedangkan untuk yang perempuan, maka kalau mereka mau ke masjid tidak boleh dilarang, tetapi lebih utama mereka sholat di rumah. Tapi kalau ingin ke masjid silahkan. Nah, ini bagi kaum laki-laki. Tadi waktu perempuannya. Ini untuk kaum laki-laki sebisa mungkin, sekuat tenaga. Pada zaman Rasulullah dulu ketika ada orang yang buta mengadu kepada Rasulullah. Orang buta ini rumahnya jauh,
tidak ada penuntun. Ummi Maktum namanya, sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengadu bahwa bolehkah saya tidak datang ke masjid untuk bersama-sama sholat berjamaah. Rasulullah menjawab, apakah Anda mendengar azan? Beliau menjawab, sahabat itu, iya saya mendengar azan. Maka wajib bagi Anda untuk datang ke masjid. Seorang yang buta saja ini diharuskan untuk datang ke masjid. Apalagi kita yang sehat, segar, bugar. Nah, ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh rahimakumullah. Ada dua waktu ini perlu kita waspadai. Ada dua waktu yang berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Seperti saat ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, laisa salatu asqala ala munafiqin min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan ala rukabi. Tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari solat subuh dan solat isya. Orang munafik ini benci sama solat subuh dan solat isya. Ya. Nah, pada waktu subuh kan orang sedang enak-enak tidur. Diganggu saya ini sama solat subuh. Solat isya ya sedang enak-enak bercengkrama dengan keluarga di rumah. Juga merasa terganggu. Ini orang-orang munafik. Nah, kita coba lihat pada diri kita, apakah ada terbersit rasa berat ketika azan isya dan azan subuh berkumandang. Alhamdulillah, kalau tidak ada rasa berat maka kita terbebas dari sifat-sifat orang munafik. Tetapi kalau itu ada, maka segeralah kita sadari, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar. Karena dengan beristighfar dosa-dosa kita akan terampuni dan hati kita kembali menjadi bersih. Ini juga sebagai indikator jemaah sekalian. Ketika kita melihat seseorang, indikatornya ini, apakah baik sholat subuh dan sholat isyanya? Apakah sholat subuh dan sholat isyanya terjaga dengan baik? Kalau ini terjaga, maka orang ini bisa kita katakan orang yang terpercaya. Kalau diberi amanah, orangnya terpercaya, menunaikan amanah. Kalau dia berjanji, insya Allah dia akan menepati janji. Orang-orang seperti ini, kalau dia berbicara, maka bicaranya bisa dipercaya. Karena sifat-sifat orang munafik ada 3 kata Rasulullah. Jika ia berjanji, dia berkhianat. Jika ia berbicara, maka dia berbohong. Apa yang diharapkan dari orang seperti itu? Kemudian jika dikasih amanah, dia berkhianat. Maka dalam hal apa saja, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbisnis juga, ini sebagai indikator. Kolega-kolega kita dapat dipercaya atau tidak. Lihat sholat subuh dan sholat isyanya. Kalau dia baik maka bisa dipercaya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh tadi, kita menyempatkan diri melanjutkan dengan menghadiri majelis zikir seperti ini, atau majelis ilmu yang juga memiliki keutamaan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca kitabullah Al-Quran dan saling mempelajarinya. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan, ada yang menjelaskan, ada yang mendengarkan. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Bisa kita rasakan ketenangan jiwa. Mereka akan dilindungi, mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di tengah-tengah para makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita yang berada di sini mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Diberikan ketenangan, diberikan rahmat, ya. Kemudian dilingkupi para malaikat dengan sayap-sayapnya. Kemudian nama kita disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluknya yang mulia, yaitu malaikat. Jemaah sekalian, kita saja mungkin kalau sebagai siswa atau sebagai mahasiswa, kalau disebut-sebut nama kita oleh guru kita, dosen kita, tentang praktik-praktik baik kita, maka betapa senangnya kita. Ini Allah yang menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat, di tengah-tengah para malaikat yang mulia. Maka bisa dipastikan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang mulia juga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis hasan riwayat Imam Tirmizi, "Man shallal ghadata fi jamaah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin tammatan." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk atau menetap di masjid untuk berzikir. Nah, berzikir ini tidak hanya menyebut asma-asma Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, tidak hanya itu, tetapi ini juga dalam rangka berzikir, saling mengingatkan kita tentang perkara-perkara agama, termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Kemudian dia salat 2 rakaat yang kita kenal sebagai salat syuruk, yaitu salat yang dilakukan di awal duha sebagai pembuka duha. Salat syuruk 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Tammatan, sempurna. Jadi bagi kita yang belum pernah ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji dan umrah, maka kita juga bisa melaksanakan seperti yang kita bacakan tadi untuk mendapatkan fadilah pahala yang sama, sempurna. Jazakumullah, mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima ibadah kita di sisinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Begitu banyak keutamaan yang kita peroleh apabila kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid dan dilanjutkan dengan berzikir, menghadiri majelis ilmu, kemudian nanti ditutup dengan salat 2 rakaat.
Semoga kita diberikan keikhlasan, kesabaran, dan bisa istiqomah menjalankan ketaatan ini. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini sesuai tema yang dibacakan tadi, kita sama-sama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82. Bisa dicek di gadget masing-masing mungkin. Surah Al-An'am ayat 82. Berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Insyaallah kita semua orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, ketentraman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, ketentraman. Wahum muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang tidak ingin tentram hidupnya? Siapa yang tidak ingin aman hidupnya? Di dunia lebih-lebih aman nanti di akhirat. Aman berarti surga, tentram berarti surga di akhirat. Siapa tidak ingin seperti itu? Semua orang menginginkan seperti itu. Tetapi syaratnya ada dua. Sebagaimana firman Allah ini, syaratnya ada dua. Jika syarat ini sudah kita laksanakan, maka kita bersahabat. Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri sendiri? Kata para sahabat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hal itu bukan seperti apa yang kalian sangkakan. Innahu laisal ladzi ta'tuna, kata Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, alam tasma'u ma qala al-'abdus salih. Apakah kalian tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim, Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, kata Luqman berwasiat pada anaknya, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Janganlah kamu syirik pada Allah, berbuat syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah, syirik pada Allah, itu termasuk kezaliman yang besar. Zalim ini berarti syirik, menyekutukan Allah. Nah ini ayat surah Al-An'am ayat 82 tadi ditafsirkan dengan surah Al-Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah atau syirik pada Allah. Sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah, termasuk kezaliman yang besar. Masyiral muslimin, jemaah salat subuh rahimakumullah. Para ulama mendefinisikan menyekutukan Allah atau syirik pada Allah sebagai perbuatan menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah Allah. Ada istilah rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam rububiyah
yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Ini rububiyah Allah. Meyakini bahwa ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Ada yang mengatur terbitnya matahari misalkan, terbenamnya, turunnya hujan dan sebagainya, ya. Penciptaan bintang, planet dan sebagainya. Kalau ada yang meyakini seperti itu, ada yang membantu Allah dalam menciptakannya, maka dikhawatirkan itu termasuk syirik rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba ayat 22. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin waktu itu, katakanlah kepada mereka, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan, sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar zarrah, sebesar atom kalau orang fisika, sebesar zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai satu saham pun dalam menciptakan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Kaum musyrikin, jemaah rahimahumullah, ini ada yang berkeyakinan dengan dewa-dewa. Malaikat dikatakan dewa, yang dia juga bisa mengatur alam semesta. Nah, ini kalau ada yang berkeyakinan seperti ini, maka bisa terjerumus dalam syirik rububiyah. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, yang kedua adalah syirik dalam uluhiyah, yaitu syirik dalam ibadah pada Allah. Selain beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Selain berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu juga termasuk ibadah. Maka karena doa termasuk ibadah, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita mohon pertolongan yang sifatnya nanti hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan itu selain kepada Allah. Nah, jenis syirik ini yang banyak manusia terjerumus ke dalamnya. Ya. Kita harus berhati-hati karena dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah mengampuni dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali mengampuni dosa syirik. Akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Nah, ini jenis syirik ini yang banyak manusia terjerumus. Maka kalau terjerumus ke dalam syirik ini, tiket yang kita maksud tadi di atas, memperoleh keamanan dan ketentraman, tidak akan kita dapatkan. Nah, jenis syirik ini yang uluhiyah ini, misalkan tadi berdoa mohon pertolongan kepada selain Allah, di samping kepada Allah juga selain Allah, menyembelih misalkan atau berkorban kepada selain Allah. Ini banyak juga kita dapatkan fenomena ini. Ini atas nama apa istilahnya itu, kearifan lokal. Hati-hati jemaah rahimahullah. Dosa syirik tidak diampuni. Kalau tidak diampuni, maka tempat kita sudah jelas. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita saling ingatkan, keluarga kita ingatkan,
Kalau ada yang seperti ini, kita ingatkan. Jangan sampai ada yang menyembelih kepada selain Allah. Bacaannya bismillah, tetapi di hatinya untuk si ini, untuk si itu. Penguasa ini, penguasa itu. Penguasa pantai, penguasa laut. Nah ini. Nah, harus hati-hati kita. Hati-hati sekali. Juga bernazar kepada selain Allah. Kalau saya lulus ini, saya puasa untuk ini misalkan. Jangan sekali-kali rahimahullah. Contoh lain berbuat kesyirikan adalah bersumpah atas nama selain Allah. Ini termasuk syirik walaupun ini syirik kecil. Memakai gelang misalkan, benda-benda lain sejenisnya, benang, gelang, untuk mengusir atau menangkal mara bahaya. Memakai jimat-jimat dengan maksud menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Hanya Allah yang bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Rasulullah SAW bersabda, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirk. Sesungguhnya jampi-jampi. Jampi-jampi ini jampi-jampi yang kita tidak faham maknanya. Ya, ini. Kadang-kadang di awal membaca surah-surah ayat Al-Quran, tapi nanti setelah itu ada bahasa-bahasa yang kita tidak kenal, yang tidak kita mengerti. Nah ini hati-hati yang seperti ini. Berbeda dengan ruqyah. Ruqyah juga bahasa sini jampi ya, ruqyah. Dan ini dibolehkan. Ya, dengan membacakan dia ayat-ayat Al-Quran yang jelas kita dengar, karena Al-Quran sebagai obat, ya sebagai obat, baik obat yang sifatnya psikologi maupun fisik. Pernah pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat melakukan safar dan di tengah perjalanan mereka bermalam di suatu tempat. Nah, penduduk di tempat itu punya kepala suku yang dia disengat ular, sengat binatang berbisa. Maka orang-orang penduduk itu memintakan kepada para sahabat untuk diobati kepala sukunya. Tetapi para sahabat meminta imbalan. Waktu itu imbalan kambing. Nah ini menunjukkan bahwa orang yang meruqyah juga bisa mendapatkan imbalan. Bisa ya. Orang yang mengobati dengan secara islami, misalkan berbekam, itu silakan juga bisa diberikan imbalan dengan dasar hadis ini. Nah para sahabat waktu itu meminta imbalan dan deal. Kemudian para sahabat membacakan Al-Fatihah pada kepala suku itu dan sembuh dari sakitnya. Nah ini menunjukkan kalau ada yang sakit, bacakan Al-Fatihah dengan penuh harap keikhlasan. Insya Allah kalau kita yakin bahwa Al-Quran ini sebagai obat, baik obat secara fisik maupun fisik, ya psikis maupun fisik, maka ini juga kita bisa peroleh ya, sebagai ruqyah. Bisa kita ruqyah diri kita sendiri juga. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirk. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat. Nah, jimat ini kalau bahasa Sasaknya itu Pak bebadong ya. Badong. Kalau orang sepak bola itu kadang-kadang badong ditaruh di situ supaya tidak kelihatan oleh kiper jadi masuk gitu. Nah ini jimat. Hati-hati ya. Dan pelet. Nah ini bagi yang sudah pakai pelet ini mendekati seseorang yang menjadi pujaan hati, hati-hati juga. Pelet ini pingin sama si itu,
Tapi ditolak terus ini sama yang belum menikah ini. Ya, dukun bertindak ini jangan ya. Ini bisa terjerumus dalam kesyirikan dan kita terancam tidak mendapatkan keamanan, ketentraman, tidak mendapatkan surga artinya. Ya. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan pelet termasuk syirik. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh rahimakumullah. Nah, terkadang menyekutukan Allah, syirik pada Allah ini sifatnya halus. Halus. Bagaikan semut di malam hari di tempat yang gelap gulita di atas batu yang hitam. Semut di malam hari hitam, gelap gulita di atas batunya hitam, tidak kelihatan. Begitu halusnya syirik ini. Terkadang syirik itu sifatnya halus dan tersembunyi, yang tanpa sadar orang terjerumus ke dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Kata Rasulullah. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah, kata para sahabat. Qala ar-riya. Sungguh kata Rasulullah SAW, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Tadi beberapa contoh syirik, di atas itu syirik besar. Yang kita misalkan orang menyembelih pada selain Allah, bernazar pada selain Allah, memakai jimat yang dia yakini jimat itu yang mengatur mudarat manfaat, ya. Itu termasuk syirik besar. Nah, ini yang ditakutkan terjangkit pada diri kita, dan ini kita tidak aman dari yang seperti ini. Tidak aman kita, semua kita tidak aman. Karena itu Rasulullah takut, khawatir sekali. Karena dia tahu manusia itu tidak aman dari syirik yang ini. Sungguhnya yang paling aku takuti atasmu adalah syirik kecil, asyirkul asghar. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, menjawab, ar-riya, yaitu riya. Riya, kita beribadah, kita berbuat baik di mana saja, di kantor, di tempat kerja. Kita ingin dipuji, kita ingin dilihat, ya. Kita ingin didengar oleh orang lain. Ini kadang-kadang terbersit dalam kita. Terbersit. Walaupun mungkin kadarnya kecil, tapi ada seperti itu. Apakah syirik kecil itu? Kata para sahabat bertanya pada Rasulullah, beliau menjawab ar-riya. Riya, kita ketika seorang beribadah kepada Allah dan di dalam hatinya ia ingin dilihat, didengar, dipuji oleh orang lain. Misalkan kita sholat, dibagus-baguskan sholat kita jika ada yang melihat kita. Ini tantangan bagi yang pemuda-pemuda juga ini. Kalau ada si itu yang sedang berada di masjid, nah, biasanya cerita kalau berangkat terawih samaan ya terawih, ya cerita orang, kemudian dibagus-baguskan sholatnya, bersodakoh secara terang-terangan misalkan karena ingin dipuji. Bersodakoh baik secara diam-diam, tetapi secara terang-terang juga tidak apa-apa, asalkan kita bisa menjaga hati kita. Jangan sampai terjerumus dalam ini. Kalau ada terbersit di hati kita seperti ini, maka sia-sialah amal kita. Ini yang dikhawatirkan. Para sahabat dulu bersedekah juga secara terang-terangan. Abu Bakar, Umar, mereka menginfakkan, ada yang menginfakkan setengah dari hartanya. Umar,
Abu Bakar waktu itu menginfakkan seluruh hartanya secara terang-terangan. Kalau bisa kita laksanakan seperti itu untuk memotivasi yang lain, tetapi hati kita bisa kita jaga, bagus juga. Dengan niat memotivasi, memperindah bacaan Al-Quran kita dengan niat dipuji oleh orang. Nah ini hati-hati juga. Pokoknya kita beribadah, berbuat baik, ada niat seperti itu, ini kita segera beristighfar. Kita segera menyadari itu adalah perbuatan riya, yang dengan itu ibadah-ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita segera beristighfar, bertaubat kepada Allah. Karena kita sebagai manusia memang kadang-kadang iman kita ya kembang kempis ya. Turun naik, turun naik. Iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Jika kita rajin berbuat maksiat, nah ini iman kita sedang turun. Dan kadang-kadang kita terjerumus dalam hal seperti ini. Nah, kita ini tidak ada yang luput dari itu, dari hilaf, dosa ya. Maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW saja dalam satu riwayat yang dia adalah orang yang bebas dari dosa, maksum, beristighfar setiap hari dalam satu riwayat 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Ini orang yang maksum, terbebas dari dosa. Tapi dia beristighfar 70 kali atau 100 kali. Maka bagaimana dengan kita yang sehari-harinya penglihatan kita kalau di jalan itu astagfirullah. Ya kan, kalau di jalan kita melihat apa saja bisa, dan itu kita tanpa kita sadari itu dosa. Ya. Maka kita banyak-banyak beristighfar di jalan, kita beristighfar di atas mobil, di kendaraan kita beristighfar. Karena di situ potensi-potensi kita berbuat dosa, ya, baik disengaja maupun tidak disengaja itu ada. Di tempat kerja kita kumpul-kumpul tanpa sadar kita omongi teman. Nah, ini tanpa sadar. Kumpul-kumpul kadang-kadang bicara kita keselio ya, offset. Kata-kata kita rafes jorok. Biasa di tempat kerja itu. Ini yang kalau yang di kantor. Kalau tempat kerjanya orang-orangnya heterogen ya, cowok cewek ada. Kadang-kadang rafes itu sering. Makan pisang, caranya makan pisang. Ini misalkan ibu-ibu sedang makan pisang, dikomentari bapak-bapak, coba lihat caranya. Ini kadang-kadang rafes. Ya. Ini istighfar kita banyak-banyak 70 kali kalau Rasulullah 100 kali. Maka kalau kita pahami ada zikir pagi dan petang. Di akhir zikir pagi dan di akhir zikir petang itu ada istighfar 100 kali di sana. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Itu kita laksanakan insyaallah bisa terpenuhi dia. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah ampunilah saya dan saya bertobat kepadamu. Tapi penuh kesadaran. Jangan sampai bicara kita, omong kita seperti itu tapi tidak masuk dalam hati juga percuma. Kita resapi, kita hadirkan hati ketika kita berzikir. Astaghfirullah. Kita ingat dosa-dosa kita. Wa atubu ilaih, dan saya menyesali apa yang sudah saya lakukan dari dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pengingat kita, saya terutama dan jemaah sekalian, akan bahaya kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiruna
duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Kalau dosa-dosa, walaupun dosa besar, kalau pelakunya tidak berbuat syirik, maka itu berkemungkinan untuk bisa mendapatkan keamanan, ketentraman di dunia, di akhirat, walaupun nanti di akhirat dia dibersihkan dulu. Tapi siapa yang ingin masuk neraka? Tidak ada. Neraka itu yang paling ringan, sepatu atau terompa ada di neraka, kemudian kepalanya mendidih. Itu yang paling ringan. Bagaimana kalau masuk? Ini sepatu aja yang kena dengan neraka, kepala mendidih. Ini neraka yang paling ringan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terbebas dari perbuatan-perbuatan maupun niat, ya, etikat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terbebas dari siksa neraka kelak. Kita memperoleh tiket, berhak memperoleh tiket untuk masuk surga, mendapatkan keamanan dan ketentraman. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.